selamat bergabung di podcast ketiga Indo Kiwi Talks. Saya Dice dan teman saya Enda kembali hadir buat ngobrol-ngobrol lagi. Dah, besok kan Senin tuh libur di New Zealand ya. Apa rencana kamu buat isi hari libur? Iya ya, long weekend lagi ya, nggak Iya, long terasa. weekend. Nggak ada rencana sih, di rumah aja paling nonton Mhm, sambil makan takeaways. mhm. Jadi itu lazy day lah buat aku, hari Yes. males-malesan. Kamu sendiri gimana? Sama juga sih, nggak ada rencana kemana-mana. Ya sama paling di rumah aja. Atau kalaupun enggak juga mau belanja inilah top up grocery kayak gitu. Ngomong-ngomong Ninda, kamu berasa nggak kalau harga take away atau grocery itu sekarang meningkat cukup signifikan? Iya, benar. Terutama takeaway favoritku ya, Mhm, itu mhm. berasa banget loh, naiknya sampai 10% langsung gitu ya. Kalau yang lain-lain grocery kan 5% dulu gitu ya. Iya, iya. Terus ini 10%. Jadi wow. Kamu sendiri gimana? Ngerasa nggak? Sama juga, berasa banget. Saya itu kan tipe orang yang kalau belanja itu pakai daftar ya. Jadi Mhm, intinya udah bisa prediksi lah kira-kira spending-nya berapa gitu. Kalaupun mhm, misalnya ada, barang-barang yang di luar daftar, ya paling cuma berapa inilah, nggak banyak juga gitu kan. mhm. Nah, beberapa waktu terakhir ini tuh setiap saya belanja kok kayaknya, istilahnya list-nya hampir mirip-mirip gitu kan, tapi kok, yang saya bayarkan itu, cukup meningkat gitu ya, Iya, seperti itu. Ya akhirnya sadar sih kalau akhirnya, oh ternyata memang ada beberapa barang yang, cukup signifikan juga naiknya gitu. Walaupun kadang-kadang mereka suka ada spesial ya for certain item iya, seperti itu. Tapi ya tetap aja kalau secara harga harga standar ya naik kayak gitu. mhm, mhm. Kayaknya ini karena itu kali ya, Nda, inflasi global. Benar nggak dampak dari inflasi global? Iya, betul. Aku juga ngerasa begitu. Jadi harga takeaways, grocery naik itu karena inflasi global yang kita rasain saat ini ya. Oke. Kayaknya menarik nih kalau kita ngobrol soal inflasi global gimana. Soalnya kan, ya artinya apa yang dirasakan kita di New Zealand ini pasti dirasakan juga kan sama, negara lain, kayak gitu. Iya, Mmm, heeh, mhm, benar benar. iya. Kalau gitu bisa nggak kamu coba jelaskan secara singkat apa sih inflasi global itu? Nah, inflasi itu sendiri kan keadaan di mana ada kenaikan harga barang-barang dan jasa ya. Mhm, mhm, Dan ini kenaikannya tren, jadi mhm, terus-menerus, mhm, mhm. bukan seasonal. Kalau seasonal kan mungkin kalau kayak harga-harga menjelang hari lebaran gitu ya, itu kan Iya, biasanya naik ya, iya, tapi begitu hari raya selesai kan turun. turun, Nah, iya, kalau yang kayak gitu seasonal itu nggak masuk kategori inflasi. right, Tapi kalau inflasi itu kenaikannya tuh terus-menerus dan dalam waktu yang lama. oke, Nah, di sini oke, kita di New Zealand ngerasain ya, Cek ya, mhm, tapi mhm, ternyata bukan cuma di New Zealand loh. Kalau kita perhatikan berita dunia ya, mhm. itu di Amerika sekarang mencapai 8,5% Wow, kenaikan. Ya, itu katanya tertinggi sejak 40 tahun terakhir. oke, Nah, terus di Inggris itu mhm, 7,2. iya, Itu katanya pun tertinggi sejak 30 tahun terakhir. mhm, mhm, Nah, di New Zealand sendiri, kemarin beberapa hari terakhir tuh ada mhm. berita 6,9% ya 6,9 kenaikan di iya, mhm, dan itu pun katanya tertinggi sejak 30 tahun terakhir gitu. mhm, mhm, Nah, itu contoh yang baru-baru ini ya. iya, Terus ada lagi di beberapa negara seperti Turki, mhm. Lebanon, Venezuela, Argentina. Itu bahkan tingkat inflasinya 50% lebih, Cak. Wow, wow, Ya, that's crazy, ya, 50% ya? ya. Kalau beberapa analis mengatakan kalau 50% lebih ini udah masuk kategori hiperinflasi. Mhm, mhm, Gitu. Jadi sebenarnya New Zealand nggak seberapa ya, mhm. 6,9. Itu aja udah berasa ya, Cak? Berasa banget ya, apalagi ini cukup menarik ya, Nda, kalau kita lihat yang tadi kamu sebutin beberapa contoh negara kayak US, kemudian apa, Inggris, sama New Zealand juga. Mmm,
ini inflasi tertinggi dari kurang lebih 40 atau 30 terakhir ya, Mhm, seperti mhm. itu. Mmm, apa namanya, Kalau di Indonesia? ya Ya, di Indonesia sendiri gimana? di Indonesia laporan terakhir aku baca itu 2,5%. Jadi dibandingkan dengan Masih negara yang lebih kita rendah dong ya? iya iya, masih lebih rendah dibanding negara-negara yang aku sebut tadi ya, Mmm, mhm itu. mhm. Oke, eee, Nah kalau boleh tanya nih Dah, mhm, itu yang bikin inflasi itu apa sih? ya, inflasi itu disebabkan oleh beberapa faktor ya, Mhm, tapi dari kenaikan yang kita lihat sekarang ini menurutku sih mhm, ada 2 faktor yang menonjol. Yang oke, pertama nih ya, mhm, bertambahnya jumlah uang yang beredar, mhm, dan yang kedua itu naiknya biaya produksi barang-barang dan jasa, atau kalau lebih sering disebut itu cost push inflation, oke. gitu ya. Mhm. Menarik kamu, fokus di 2 faktor penyebab inflasi global tadi ya. Mmm, Bisa kamu jelasin dah terutama untuk yang faktor pertama ya, yaitu, Mhm. banyaknya, uang beredar yang menyebabkan faktor, ya inflasi ini? Ya gini, pada saat pandemik, banyak negara kan memperlakukan lockdown ya, Cak. Ya, betul betul. Kayak di New Zealand juga kita merasakan sendiri kan, Mhm mhm. 3 bulan pertama ya kalau nggak salah, Ya gitu. ya, dari Maret ya, I think, Iya, mid-March 2020, ya, ya, heeh. until Nah June. akibat Mhm, ya, yeah, that's right. mhm. Nah akibat lockdown ini kan banyak aktivitas ekonomi berhenti ya, Betul betul. sementara masyarakat kan masih harus tetap bayar pengeluaran konsumsi ya kan, kita kan tetap Mhm. harus makan gitu ya, Ya ya. terus masih harus bayar tagihan bulanan kayak listrik, Mhm telepon, ya, mhm mhm terus juga ada credit card mungkin, mortgage gitu ya. mhm mhm. Nah yang seperti itu kan nggak mungkin berhenti, Betul betul. Dan sementara kan kita lockdown, nggak ada betul, pendapatan kan. ya, Nah, dan juga karena maka saat untuk itu mhm, oh sorry Nah, dan juga heeh, untuk saat itu, kita kan juga nggak tahu ya seberapa lama ini pandemik akan berlangsung, sehingga akhirnya secara temporary kan, makanya akhirnya come up dengan, apa namanya, dengan, beberapa lockdown. lockdown iya, betul kan? Karena Betul itu, heeh, karena kan dengan harapan bahwa ini hanya temporary, hanya misalnya mhm, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, and then back to normal again, gitu kan ya sebetulnya mhm, awalnya ya. Oke, lanjut. iya, Mhm, heeh. Nah, jadi waktu itu benar-benar lockdown, mhm, pemerintah mengeluarkan banyak paket-paket bantuan untuk, iya, ya itulah semacam subsidi dan stimulus gitu ya. ya itu tadi karena untuk membantu sementara ya. Ya, karena Mmm, mereka pikirkan sementara. mhm Nah, mhm, iya, tapi saat mengeluarkan subsidi atau stimulus ini, mhm. mereka menggunakan uang dengan menciptakan uang baru. Jadi tidak menggunakan uang dari pendapatan dari pajak. Oh, Kenapa oke. begitu? Kenapa begitu? Karena rata-rata memang nggak ada uang yang tersisa kan. Iya, Anggaran kan, pandemi ini kan tidak ada nggak masuk anggaran ya? nggak masuk anggaran. Iya, tahu nggak maksudku? Iya Kan iya, nggak masuk jadi akal. mahal gitu kan, heeh. Mhm, iya Kan di luar itu. dugaan. Sempet sempet terlintas juga sih saat, apa namanya, saat, pemerintah New Zealand terutama mulai, menyebarluaskan informasi tentang bantuan segala macam. Karena Mhm, mungkin, nggak tahu kamu ingat apa enggak, saya, ya diminta bikin video dari Ministry of, Ethics, mmm, di New Zealand, oh buat iya, ya translate, apa mhm, pandemik itu apa dalam bahasa Indonesia. Saya ingat juga bahwa ada beberapa hotline atau bantuan-bantuan juga. Saya sempat mikir, dari mana ya uangnya? Ternyata ya itu tadi, bikin uang baru ya, bukan dari, iya, apa namanya, pajak yang kita punya. Karena ya tadi memang tidak dalam anggaran si pandemik iya, ini. Right, iya. oke. Jadi memang alternatifnya yaitu dengan mencetak uang baru. Nah, Oke. aku nggak bilang semua negara melakukan Mmm, itu ya, Cek, ya, ya tapi ya, rata-rata iya rata-rata pastilah. pasti mencetak uang baru karena kan memang pandemik ini nggak masuk di anggaran mereka, ya. Ya Nah, ya sekarang aku ambil contoh yang negara besar ya, Cek, ya, Amerika ya. boleh boleh, Karena ya, ini kan apa yang terjadi di sana pasti akan kena dampak efeknya ke ke kita. negara lain. Betul. Ya, ya, ya. Jadi dengan bertambahnya uang yang
ada di masyarakat itu dari stimulus itu ya, Ca, otomatis Mhm. orang-orang ada dapat uang ekstra ya, Betul. yang tadinya mereka nggak bisa beli sesuatu, mereka jadi bisa beli dengan adanya uang ekstra ekstra itu. Terus yang Mhm. tadinya nggak tertarik, mereka jadi tertarik beli karena, ada uang tambahan, ya kan? Iya, jadi konsumeritas meningkat ya? Betul, karena ada uang ini, ekstra Mhm. uang ini, konsumsi mereka meningkat. Mmm. Sementara barang dan jasa produktivitasnya gimana, Ca? Kan terhenti saat pandemi, Betul. Iya. ya kan? Jadi antara permintaan karena konsumen ini yang meningkat sama barang dan jasa yang tersedia kan Nggak nggak balance seimbang. ya? Iya, Iya, nggak. nggak seimbang. Karena Mmm. produksi barang dan jasa terhenti, maka yang available ya yang ada saat itu Iya, stoknya ya kan? iya. Gitu. Jadi disinilah terjadi kenaikan harga karena ada demand yang bertambah tapi supply-nya Mhm. tetap atau bahkan berkurang. Mhm. Nah, ini satu Iya. alasan. Terus alasan yang kedua, kenapa bertambahnya uang beredar itu meningkatkan harga, Mhm. itu karena, bank-bank sentral di banyak negara, Mhm. itu Mhm. menurunkan suku bunga acuan. Mhm. Mhm. Ketika suku bunga acuan itu turun, Ca, Iya. otomatis bunga pinjaman juga turun ya, Iya. terus bunga tabungan juga turun. Iya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya orang-orang yang punya bisnis itu agak ringan bayar bunganya, karena Pinjamannya kan ya? saat Mhm. pandemi Mhm. semuanya kan serba slow ya. Iya. Jadi maksudnya itu, biar agak menggiatkan perekonomian. Terus supaya orang-orang yang punya uang di tabungan itu, kan karena dapat bunganya sedikit, akhirnya mereka pikir, udahlah buat beli aja lah, ngapain juga disimpan di bank, Mhm. ya Mhm. enggak? Iya. Bunganya enggak seberapa. Maksudnya biar Mhm. meng-encourage mereka untuk spending loh, Ca. Iya. Dengan Iya. adanya spending itu kan berarti ekonomi ini lagi ya, muter lagi ya. Muter lagi, betul, betul. Maksudnya begitu. Iya. Ya Tapi menarik. yang terjadi Sorry, heeh, menarik juga soal yang apa, suku bunga ini karena saya lihat beberapa, I think setahun terakhir ya, harga rumah mhm di New Zealand, kamu perhatiin mhm. kan gila-gilaan naiknya, Iya, karena itu karena saingannya banyak yang mau beli rumah. betul betul, karena orang yang tadinya nggak butuh rumah gitu ya, Mhm. aku ada uang tabungan, harga rumah, mortgage, ini kecil, ya udahlah Iya. kenapa nggak kita beli second house Mhm. atau Mhm. rental property gitu kan. Mhm. Iya, iya, Akhirnya banyaklah muncul itu, dan itu kan meningkatkan demand lagi. betul. Akhirnya harganya naik lagi tuh, melonjak gitu kan ya. Iya. Yang harusnya ini di-encourage buat spending ke konsumsi, malah larinya ke aset, Mmm. properti, terus ya. Iya, Bahkan ada saham. yang ke lari saham gitu kan, Mhm. stock market, Mhm. karena di stock market bisa dapat easy money 20%, Betul. 15% gitu ya. Iya, Kenapa dibandingkan enggak? deposito gitu ya, atau Iya. dibandingkan bank sendiri. Iya, betul, betul. Nah, ini efeknya apa? Eee, Harga properti juga naik, kita rasakan ya kan, Mhm. Mhm. sampai Mhm. sekarang. Terus, stock market valuation juga 40% di atas valuasi saat terjadi tech bubble tahun 2000. Ini yang terjadi sekarang, Ca. Wah. Kalau pada saat yang tech bubble tahun 2000 aja itu sudah bikin crash ya. Nah, Mmm. ini kita stock valuation-nya dari beberapa sumber katanya ya, Mhm. ini udah Mhm. 40%. Itu lebih tinggi dari yang tahun 2000 ya? Iya, Tahun 2000 berapa? eee, aku nggak dapat infonya, tapi di sini Mhm. dikatakan 40% lebih tinggi Wow, dari saat oke. itu. Nah, Mmm. jadi ini ulasan singkat ya, Cak, tentang Mhm. Mhm. kenapa, jumlah uang yang beredar bertambah itu menyebabkan, kenaikan harga-harga atau inflasi. Iya, iya. Iya, maksudnya, menarik juga karena, yang terutama yang properti itu ya, Ndah, ya. Berasa Eee, ya? karena saya ngelihat, adalah sekitar rumah saya, area rumah saya gitu kan, Mhm mhm. open home, apa, adalah tanda dijual gitu kan. Nggak perlu lama buat itu rumah terjual. Dan Mhm, udah gitu kalaupun saat betul. open home, itu yang parkir mobil banyak banget. Jadi bisa dipastikan istilahnya anggap aja satu rumah itu bisa 20 orang yang apa, berkompetisi untuk mendapatkan rumah Iya itu. iya. Makanya orang,
apa namanya, harganya pun juga cukup signifikan naiknya gitu kan. Gila-gilaan. Ya, Makanya sempat apa namanya, yang sebelumnya misalnya sebelum pandemi, mungkin area area rumahnya mungkin sekitar 300-an, sekarang bisa sampai 600, 700. Hampir like ya, 100% increase. ya, over value ya. Over Iya value. enggak? Iya, ya. Tapi ya Karena ya tadi, itu tadi sih, mhm, supply and demand, betul ya nggak bisa. tarikan supply and demand-nya. Jadi ya memang nggak bisa apa ya, nggak bisa disalahin juga sih ya, si orang yang jual rumah Mhm, mengambil keuntungan mhm, saat itu, karena memang ada supply ada permintaan gitu kan, dan heeh, supply-nya juga sedikit gitu kan. justru itu smart dia. Mmm, mhm, mhm, Dia mhm, lepasnya di atas di saat harga tinggi, gitu kan. mhm, mhm, Karena iya, kebijakan moneter yang nanti diambil itu akan mempengaruhi juga harga. mmm, Ini kan harga naik kan karena, suku bunga yang turun ya. iya, Coba nanti kalau bank sentral naikin suku naik, bunga, iya, efeknya bisa kebalikannya. iya, iya. Nah itu. Tapi kalau nggak salah nih, kalau Desember tahun lalu, kalau tidak salah bank sentralnya New Zealand itu memperketat, Ya sudah apa, mulai naikin iya ya. kan, udah mulai Ya, memperketat heeh, requirement untuk mendapatkan mortgage gitu. mortgage, Ya, ya. jadi kalau yang dulu langsung apply gini blek langsung dapat, apply Langsung langsung dapat. dapat gitu kan. Ya, ya, Sekarang ya. saya kan ikutan satu grup tuh di Facebook gitu kan untuk yang Mhm, mau beli rumah gitu, cuman pengen tahu aja gitu kan karena mhm, cukup mhm, menarik kan buat mhm. kita pelajari. Ya di situ dibilang gitu loh, apa namanya, even yang tadinya renewal, kan mereka kan suka ngasih ya 3 bulan, pre-approval kalau tidak salah 3 bulan apa 6 bulan pre-approval. Nah, pada saat mau renew mestinya kan bisa otomatis dapat ya, karena kan Mhm, istilahnya datanya sama, mungkin spending-nya mhm. juga tidak ada ya kalaupun ada perubahan mungkin ya tidak terlalu signifikan, tapi katanya mereka Ternyata enggak ditolak. ya? Iya, Iya, karena seperti itu. suku bunganya udah naik. Jadi itu Mhm. mempengaruhi, ininya dia, Jadi kapasitas mereka untuk mendapatkan ini, iya. Jadi itu refinance-nya. itu termasuk salah satu kontrol dari pemerintah, hang on, kayaknya kita kebablasan," gitu ya. Oh iya, oke deh, kita lanjut minggu depan ya, atau Iya, gimana? oke. Ya jadi apa namanya, Intinya, jadi bisa Ca, ya ya, intinya mhm, intinya 12 bulan sampai 24 bulan dari kebijakan moneter diambil itu efeknya. iya, iya, Efeknya baru terasa 12 sampai 24 bulan, rata-rata begitu. iya, iya, iya. Mhm, Oke, jadi bisa disimpulkan Indah bahwa, inflasi itu, terjadi karena supply dan demand yang tidak seimbang ya. mhm, Dari contoh yang kamu tadi, share dengan, kita tadi itu terkait dengan jumlah peredaran uang di masyarakat yang menyebabkan kemampuan beli ada, namun suplai barang-barangnya langka, maka harganya mhm, meningkat cukup signifikan, betul? iya, betul. Iya, itu salah Oke, satunya. oke. Nah, alasan yang kedua Mhm, ada kenaikan harga di ini ya, Cak, di barang-barangnya atau terjadi supply chain issue juga ya. mhm, Nah, mhm. ini aku bakal tanya tentang ini sama kamu, Cak. Tapi waktunya nggak ada ya. Iya, oke, nggak apa-apa, nanti maksudnya menarik banget nih kalau udah ngobrolin inflasi ya, soalnya kan kita pikir, "Oh hanya di Indonesia aja, oh hanya di New Zealand aja," ternyata tidak kan, ini semuanya terjadi di mana-mana, seperti itu. Mhm, mhm. Ya udah berarti untuk faktor yang kedua yang terkait dengan gangguan supply chains, management or supply chains, gangguan supply chains nanti kita bahas di podcast yang keempat 2 minggu lagi ya, Ndah? Ya, Oke, oke. alright. Thank you, Nda. Enjoy your additional weekend. Oh ya, thank you juga udah mau dengerin. Asik nih Iya, obrolan. sama-sama belajar juga. Saya juga belajar. Jadi apa namanya berusaha apa namanya dari podcast ini itu pengen tahu apa sih yang terjadi di real life dengan secara teorinya itu seperti apa gitu kan. Karena kan kita juga Ya, harus bisa siap-siap juga kan ya, Nda. Kayak gitu. betul, betul. Oke, alright, Enda. Oke, Sampai ketemu di podcast selanjutnya. oke, Take care. terima kasih.